Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang Accounting Information System, bagian ke-6. Bagi yang belum mengakses bagian ke-1 sampai bagian ke-5, silakan dicek di playlist. Di bagian ke-1 saya membahas tentang definisi awal dari sistem dan bagaimana data menjadi sebuah informasi. Bagian kedua itu tentang informasi itu sendiri. Bagian ketiga itu tentang bagaimana informasi itu bisa bermanfaat. Bagian keempat itu tentang fungsi dari Accounting Information System di dalam sebuah proses bisnis dan juga perannya di dalam strategi organisasi atau perusahaan. Di bagian sebelumnya atau bagian kelima, saya membahas tentang bagaimana cara satu organisasi atau perusahaan mendapatkan Accounting Information System. Entah itu dengan menggunakan cara purchasing atau membeli jadi, menggunakan software in-house atau merekrut dan membentuk departemen IT, atau dengan menggunakan cara outsourcing. Yang semuanya punya kelebihan dan juga kekurangan. Apapun cara yang dipilih, itu purchasing ataupun in-house ataupun outsourcing, maka kita perlu pertimbangan. Sebenarnya ada banyak pertimbangan, dan pertimbangan itu seperti yang saya sebutkan di bagian sebelumnya, itu tergantung dari situasi dan kondisi perusahaan. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dicatat di sini. Yang pertama adalah cost. Seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, tergantung budget atau anggaran. Would you prefer inexpensive basic accounting software or an application that costs more but includes extra feature? Apakah tadi yang disebut itu ya, sebelumnya saya sebut ada perusahaan kecil menengah gitu ya, yang budgetnya sangat mepet, atau memang perusahaan sultan yang memang mampu membeli gitu ya, paket yang eksklusif gitu ya, misalnya sudah kelasnya ERP dengan harga di atas 1 miliar, yang bagi mereka itu potongan kuku aja gitu ya, hanya bagian kecil dari profit yang mereka miliki. Ya nggak masalah sih, bukan berarti yang milih murah tadi jelek, tidak. Tapi memang karena dia kecil, ya milih yang kecil. Ibaratnya Anda mau bunuh nyamuk, ya cukup pakai tepukan nyamuk, pakai obat nyamuk, nggak usah pakai bom begitu. Buat apa? Yang kedua, pertimbangan usability. Usability ini how many user need to access the software. Berapa banyak penggunanya? Berapa banyak nanti corporate officer atau orang yang bertanggung jawab dengan sistem tadi atau yang terlibat itu bisa dihitung. Kemudian lokasinya di mana? Kalau kantor tadi hanya satu atau perusahaan tadi hanya ada di satu lokasi, kita tidak membutuhkan yang cloud based. Do you prefer a cloud based system that you can access anywhere or desktop software? Kalau hanya satu lokasi, ada desktop software aja cukup, dan harusnya itu harganya lebih murah. Kalau itu dikembangkan software in-house, ya itu lebih cepat. Tapi kalau perusahaan tadi memiliki banyak cabang, tersebar di berbagai provinsi, ada banyak marketing yang mobile, ada banyak manajer yang kerjanya mobile, apalagi di masa-masa seperti ini, masa pandemi banyak yang work from home, maka mau nggak mau kita butuh yang cloud-based system yang bisa diakses dari berbagai macam tempat.
Do you need to have a mobile app? Gitu. Apakah perlu bisa diakses lewat handphone? Wah, nggak bisa diakses lewat handphone ya, Pak? Kuno dong yang enggak juga. Sekarang fungsinya untuk apa? Kalau diakses lewat handphone tadi misalnya untuk mengentry transaksi, misalnya driver, marketing yang ada di lapangan kalau mau ngentry nota perjalanan bahan bakar itu langsung tinggal difoto, dientrikan lewat mobile app. Ya silakan. Memang dibutuhkan berarti. Tapi kalau memang tidak seperti itu kasusnya, ya sudah. Ya itu dari sisi usability. Kemudian dari sisi feature, perusahaan tadi butuhnya apa? What do you need the accounting software program to do? Do you need both account receivable and account payable tool? Butuh account receivable dan payable. Kalau organisasi atau perusahaan tadi tidak memiliki sistem pembayaran dari customer secara termin, kredit, ngutang, kayaknya account payable itu tidak terlalu penting. Bisa dijadikan satu, tidak berdiri sendiri. Account receivable ya. Termasuk juga misalnya pembelian dari supplier. Kalau semuanya dilakukan secara kontan, cash, barang datang langsung dibayar, nggak ada inden, nggak ada PO, nggak ada macam-macam, ya sudah. Berarti kita nggak butuh AR dan AP. Kita nggak butuh account receivable dan account payable. Jadikan satu aja. Ya, tapi kan tidak semua perusahaan seperti itu. Ada manufaktur yang memang butuh account receivable dan account payable secara terpisah. Dan itu fitur ekstra. Which report do you need to generate? Apakah hanya sekedar track inventory? Do you need it to track inventory? Apa betul semua perusahaan itu butuh track inventory? Kalau perusahaan itu jasa ya nggak butuh mungkin. Karena dia tidak punya inventory memang. Do you need it to include ancillary service like time tracking, project management, and payroll? Apakah perlu layanan tambahan? Payroll misalnya sekarang sudah menjadi seperti kewajiban ya di banyak sistem informasi akuntansi. Atau butuh time tracking? Ya time tracking ini ya biasanya untuk organisasi atau perusahaan yang punya proyek-proyek, termasuk di dalamnya project management, yang nanti akan mempengaruhi pengeluaran serta pemasukan sampai ke level profit. Misalnya kontraktor begitu ya, punya banyak proyek. Ada satu proyek yang molor, ya otomatis kan pengeluarannya molor. Dari sisi akuntansi kan juga harus dihitung ulang. Wah, ini berarti ada kerugian yang harus ditanggung perusahaan karena apa? Karena waktunya diperpanjang. Apakah kerugian itu bisa ditoleransi? Misalnya begitu, maka sistem informasi akuntansinya bisa mengeluarkan laporan dan menjadi key decision, itu yang di bagian sebelumnya sudah saya jelaskan. Tapi ada juga yang tidak butuh. Ya, jadi sekali lagi cost, usability, feature itu semua tergantung situasi dan kondisi. Anda jika besok menjadi pemegang keputusan, decision maker, sekali lagi yang pertama kali dilakukan adalah bercermin dulu. Perusahaan atau organisasi yang Anda tempati itu levelnya di mana? Usernya ada berapa? Diakses dari mana? Bidang kerjanya apa? Baru kita bisa menentukan 3 kriteria ini. Ya, tadi yang saya sebut di awal, cost. Kita bisa menggunakan 3 kriteria. Ada cloud-based software, ada software license, dan gratis, tapi terbatas. Tapi kalau perusahaan menengah ke atas kemudian pakai yang gratis kok ya kebangetan begitu. Saya kasih contohnya, yang cloud-based software. Saya kasih contoh yang Indonesia saja ya. Ini salah satu yang ya
menurut saya lumayan bagus ya, cukup bagus karena dia menyediakan semuanya ya, desktop, web, sampai dengan mobile, jurnal.id. Saya tidak menyebutkan harganya karena ya bukan promo gitu. Tapi fiturnya cukup lengkap. Dia juga menyediakan customize ya, jadi bisa diadaptasi. Jadi dia bisa berubah dari purchasing menjadi outsourcing. Atau yang license, yang bisa biasanya subscription ya, langganan. Salah satu yang paling kuat di Indonesia adalah Zahir. Yang saya ikuti perjalanannya dari awal ya, mulai dari tahun 2000-an awal sampai sekarang itu masih konsisten dan dipakai banyak perusahaan di Indonesia, mulai dari yang level UMKM sampai dengan yang level besar. Layanannya juga lumayan baik ya. Ya paling nggak kita bangga dengan produk dalam negeri. Atau yang gratis tapi terbatas. Salah satu yang dari Indonesia, ini semua contoh saya dari Indonesia, adalah B-Accounting. B-Accounting ini punya banyak produk ya. Ada yang untuk laundry, ada yang untuk akuntansi, macam-macam. Gratis Pak, dia dapat dari mana? Ya karena dia terbatas. Kalau mau lebih ya bayar, beli, nah itu penghasilannya dia di situ. Dia juga menyediakan opsi customize. Jadi sama seperti jurnal yang di awal tadi, jurnal.id, dia bisa berubah dari purchasing menjadi outsourcing. Anda bisa cek di websitenya, atau kalau yang versi mobile, yang versi kecil juga ada di Play Store ya. Kalau yang di App Store saya terus terang tidak tahu gitu karena saya nggak pakai iPhone. Tapi cukup terjangkau karena memang segmennya dia di UMKM. Kalau jurnal ID tadi dia bisa bermacam-macam, Zahir juga bisa macam-macam. Ya itu untuk sementara pembahasannya. Jadi pertimbangan tadi untuk memilih Accounting Information System khususnya untuk purchasing dan outsourcing. Jadi tadi pertama ada cost, biaya, ada usability, skalanya dan pakai seperti apa, dan ada feature. Di bagian ini kita berhenti hanya sampai di bagian cost atau biaya yang dibutuhkan. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas tentang kriteria usability. Itu untuk sementara. Kita bertemu lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.